Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puskan Angga Putri, NPM D1A017029, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu, angkatan 2017. Di sini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan oleh Swedi, PT Penerbit IPB Press, dan dosen pengampu saya, Bapak Aris Munandar, Dr. Esos, MSI, selaku mata kuliah Analisis Kebijakan Sosial. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya, menurut Dunn 2003. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Dalam pembuatannya, mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah, serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin akan terjadi. 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. 5. Pelaksanaan kebijakan. 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa 1. Analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. 2. Analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif yaitu, pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya dilakukan dengan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu, rekursif, menurut Arianto tahun 2007. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain, penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan antara lain
hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. 3. Memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif ini menekankan pada pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan secara bersama oleh peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakannya secara bersama. Analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga menjadi kompleks. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Analisis stakeholder. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. 3. Memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. 4. Menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Participatory Rural Appraisal atau disingkat dengan PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Sebagai suatu istilah memahami desa secara partisipatif atau PRA, mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi, dan sedangkan orang luar hanya sebagai fasilitator. Focus Group Discussion atau disingkat dengan FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama. Prinsip-prinsip FGD diantaranya 1. FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara atau obrolan. 2. FGD adalah grup, bukan individu. Dan 3. FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Analisis prospektif atau AP adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan, karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evolusi jangka panjang sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Tujuan dari analisis prospektif adalah 1. Untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. 2. Untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. 3. Untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan menurut Dreyer 2003. 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif yaitu 1. Mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. 2. Menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. 3. Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan.
Analytical Hierarchy Process atau disingkat dengan AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki. Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Manfaat AHP 1. Memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. 2. Memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada. 3. Memudahkan pengukuran dalam elemen. 4. Memungkinkan perencanaan ke depan. Trade-off Analysis, disingkat dengan TOA, merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan menurut Brown et al. Tahun 2001. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkuantifikasi trade-off di antara indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Hasil analisis digambarkan pada kurva trade-off yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengambil kebijakan. Ada dua langkah penting dalam analisis trade-off, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Multidimensional Scaling atau MDS. Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini atau existing condition yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis, ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dan nilai baik di ujung yang lain, menurut Alder et al. Tahun 2000. Nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengelolaan. Sebaliknya, nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Di antara dua ekstrim nilai ini, terdapat satu atau lebih nilai antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Itulah hasil ringkasan yang saya bacakan dari buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.